Wahid kamutakallim al-awwal, thumma akhuna Akmalu Dzikri kamutakallim ats-tsani, thumma ukhtina Elfa Arifdan Nur Asya kamutakallim ats-tsalisah, wal akhir akhuna Muhammad Najhan Mawahib kamutakallim ar-rabi wa kadzalika kamutakallim al-akhir. Mazidu minal waqt, hayya nabda bimutakallim al-awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyi'ru fi asril mamalik izdiharuhu wa humuluhu. Zalat fi hadzal asri katsirun minal asbabil lati tanhadu bisyi'ri wa tahmilu ashabahu 'alal ijadah. Fal muluku was salatin a'ajamu la ya'nuna illa fin nadiri bitasji'i syu'ara wa taqribihim ilaihim wa igdaqil khairi 'alaihim. Fa'amila haula'i ala kasbi ma'isyatihim an subulil hirafi was sina'at. Wa kana bainahum al-jazzar wad dihan wal kihal. Wa futirat al-atabiyyatu wal hamiyatu latani nahdata qadiman bisyi'ri al-fakhri wal qaumi. Wa qad dawa'il lahwi fi jawil ittirabi as-siyasi wa saramatil 'aishi illa anna mu'ina syi'ri lam yandub wa qara'ihu syu'ara'i lam tajuf wa ha nahnu na'ridu ahammu mizat asy-syi'ri fi hazil hikbah. Jadi pada maksudnya yaitu banyak sekali alasan-alasan atau sebab-sebab. Jadi pada dasarnya perkembangan syair pada masa Mamalik ini menuju kepada kemunduran syair, tidak seperti kemajuan syair pada masa sebelum Mamalik. Pada masa ini banyak sekali hilang support, dukungan orang-orang yang menggiatkan syair pada masa ini, serta tidak adanya orang-orang yang mendukung untuk mempelajari syair agar bisa menjadi penyair yang mahir. Raja dan Sultan juga tidak terlalu mendukung para penyair, serta juga jarang memberikan perhatian para penyair, serta juga jarang memperdulikan kehidupan para penyair. Pada masa ini, para penyair itu memiliki pekerjaan lain. Ada yang bekerja dari bidang kerajinan, juga bidang industri. Di antaranya ada yang menjadi al-jazzar, tukang sembelih hewan, tukang daging, dan juga ada yang menjadi pelukis, tukang cat, dan lain-lain. Semangat, dukungan, kepedulian, simpati yang muncul di masa lalu terhadap syair tidak seperti pada masa di Mamalik. Itu semua telah mereda dan sirna dikarenakan gejolak politik dan ketatnya kehidupan pada masa Mamalik. Nah, meskipun syair pada masa Mamalik itu telah mereda, tidak seperti pada masa sebelumnya, bukan berarti syair pada masa ini telah mati atau telah hilang. Tetap ada para penyair yang bersyair pada masa ini. Di antara kekhususan, di antara keciri khasan syair pada masa Mamalik yaitu mayizathu al-igraqu fi isti'mali tanmiqil lafzi wa tafannuni fi tanwi'iha wa izharil bara'ati bil tizami malan yalzamu wa nazmi tawarihi syi'riyah bimma adarra bil ma'ani wa qad sya'a fi hadzal asri wasful asya' al ma'lufah wal kalamus sarihu fil hajar wa dakhalat alfazul amyah wal auzanus sa'iyah fi syi'r. Di antara kekhususan atau ciri khas atau kelebihan syair pada masa Mamalik yaitu telah hilangnya tidak digunakannya lagi kata-kata hiasan, kata-kata hiasan verbal yang ada pada syair. Dan juga mereka membagi syair itu ke dalam beberapa bagian. Kemudian juga mereka juga mahir dan terampil tanpa memperdulikan aturan-aturan syair. Kemudian juga mereka sudah biasa pada masa Mamalik ini untuk menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, menggunakan kata-kata yang jelas, dan juga kata-kata sehari-hari, kata-kata harian juga masuk ke dalam syair, tidak seperti masa sebelum Mamalik. Kemudian min awamilin nasyad, faktor-faktor sebab masih adanya atau digiatkannya syair. Awal al-fanniyatus syairah,
wa na'ni biha mawahibasy syu'ara'il fitriyah allati tadfa'uhum ila nuzmi syi'r wallati takmunu fi nufusihim kamunil atri fi zuhri wa qad tajaddada fi hadzal asri minal ittisali bir ru'asa'i wal hukami wa minal ghayati shakhsiyati ka hubbil mali wal jah. Faktor-faktor yang menyebabkan syair tetap berkembang, tetap ada pada masa Mamalik ini meskipun tidak terlalu menonjol perkembangannya. Yang pertama al-fanniyatus syairah. Al-fanniyatus syairah itu adalah bakat alami penyair. Bakat alami penyair yang ada pada diri penyair yang memotivasi penyair sehingga syair itu tetap ada. Suma atsani al-alaqatus shakhsiyah. Wa na'ni biha alaqatil mawaddati was sadaqati bainal andadi fa in kanu minasy syu'ara ittakhazu hazil alaqati wasilatan ila qardi syi'ri fil ikhwaniyat wa qad in aqadat rabitatul mawaddati baina katsirin min udaba'il asr fa fatahat amamahum abwaban mukhtalifatan wa hayyi'at lahum aghradan mutaaddidah wa minha at-tahni'ah wa ta'ziyah aw at-tashawwuq wal haninu aw tabadulul madhi wal itabi awil istida'i wal istihda'i awil syukri wal syakwa hada mutarahati wal munaqadati syikriyah wal mufakahati awil mulagozati wal muhajah. Yang kedua, sebab-sebab masih adanya syair itu adalah hubungan yang pribadi. Maksudnya yaitu hubungan relasi antara penyair, antara sesama sahabatnya, antara sesama saudaranya. Mereka menggunakan hubungan ini sebagai sarana dalam bersyair. Seperti dalam mengucapkan selamat, mereka menggunakan syair. Dalam mengucapkan bela sungkawa, mereka menggunakan syair. Kemudian juga dalam menyatakan kerinduan, dalam bercerita, dalam bernostalgia, dalam bertukar pujian, dalam bernasehat, dalam para penyair tetap menggunakan syair. Kemudian asalis al-munaqashatul adabiyah. Wa tuzakkiha al-fanniyatus syairah aidan wal ghairatu war rubbatu fi zuhur wa hubbis syamsi wa qatil faragi fil kasbil adabi. Wa qad wati suhazil munaqasha baina syu'ara'i asril mamalik hatta dahum dalika ilal mutarahati wal mu'aradati syi'riyah wa daf'uhum ila nazmil lughi aw jawabi ya ila mulahti wa tafa'ulil haji wa qad waqa'a dalika baina syu'ara Misr wa Syam aw baina ba'di ahadis syu'ara wal akhar. Ya, yang ketiga itu ialah diskusi sastra, munaqashatul adab. Maksudnya ini itu adanya kecemburuan, adanya rasa persaingan, adanya rasa keinginan untuk tampil di antara para penyair dan ambisi untuk menjadi yang terdepan di antara para penyair, sehingga mereka tetap melakukan diskusi, tetap melakukan koreksi, tetap melakukan argumentasi, berdiskusi tentang syair, sehingga kegiatan ini menjadi sebab masih adanya berkembangnya syair pada masa Mamalik. Dan keempat, Arabi al-wulu' bil badi. Kana hadzal asr ala nahwi majina asrul wulu'i bil badi hatta innahu asbahu wal balagha fi nazril udaba. Wa kana lahu atharuhul balighu fi idqa'ir ruhi syi'riyati wal munaqashatil adabiyyati ma'an. Idza kana hum katsirun minasy syu'ara'i ayyaqa khatiruhum 'ala lafdin aw tarkibin yambathiku minhu ma'nan jadid ma'al mujanasati awil mutabaqati awil muqabalati aw tawriyati aw nahwu dzalik. Walihada raja nazmal baitaini wa thalathah wal maqtu'ah allati tatadammanu ahadal ma'anil muftaqaratil 'abiratil juz'iyah wallati tutawa ala darbi aw aktsara min durubil badi'. Wa hadha wa in kana launan min alwanil fikri awin na'bir sarifun anil fikratil ammati al-muktamilatil lati tahtaju ila tafsilin wa anil fikratil hadifatin nabilati allati tushiru ila ghayatin wa muhimman yakun min syai'in faqad kana hadzal amilu min asbabi hasbihim ila nazmi syair. Yang keempat, al-wulu' bil badi, yaitu minat dengan cintanya terhadap ilmu badi, tingginya minat terhadap ilmu badi. Pada masa ini saking
minatnya, banyaknya orang yang mempelajari ilmu badi sampai-sampai menjadikan tolak ukur serta kefasihan seseorang untuk menjadi sastrawan di masa ini, sehingga orang-orang banyak yang belajar ilmu bahasa. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang Mamalik itu bukan asli dari orang Arab, mereka adalah orang Turki, sehingga mereka untuk mempelajari syair dan juga mempelajari agama, mereka tentu juga belajar bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, al-khamis, tasji'u ba'da salatin wal umara'i wa basara ba'dahu. Tasji'u ba'da salatin wal umara' wal wizara' wa basara ba'dahum bisyair. Wa tadhakkaru hadzal amil akhiran bi annahu lam yakun abrazul akbabil hafirati ila nazmi syair. Walakinnana nusajjilu huna mu'tarifaini anna hawadithahu kanat fardiyatan wa lam takun siyasatan ammatan kama kana as-sa'nu fi mamadi. Wa kanat mazahir tasji'i sima'u syair wal ithabati alaihi wa raf'u manazil syu'ara. Yang terakhir, kenapa masih ada berkembangnya syair pada masa Mamalik meskipun tidak diperhatikan terlalu maju syair di masa Mamalik, yaitu adalah bentuk keperhatian, bentuk kepedulian para penguasa kepada syair. Mengapa diletakkan ini pada yang terakhir? Karena bukan merupakan alasan penting mengapa syair masih berkembang pada Mamalik. Para penguasa hanya memberikan perhatian kepada individual para penyair, bukan kepada seluruh penyair sebagai sebuah bentuk sebuah bentuk kebijakan umum terhadap para penyair bahwa kehidupan mereka itu diperhatikan, tapi hanya kepada para individual penyair saja. Penyair hanya tertentu yang dapat perhatian dari para penguasa. Al-an nahtu ila mutakallim ba'da akmalu dzikri fal yatafaddal alaihi mashkura. Habis mungkin tentang awalan ila mutakalimah ba'da. Karena akmal azunu yastadzin qalilan. Mungkin nilai Elva, Habil. Bismillahirrahmanirrahim. Khosaisu al-fadi syair fi asri Mamalik. Lam yakun asrul Mamalik fitratun tumayyizun kabirun binisbati li fanni syair. Bal alal aksi kana yumathilu fatratun turaji'u kabiratun fihi. Masa dinasti Mamluk itu bukanlah periode yang sangat menonjol pada seni syair. Sebaliknya, pada masa ini adalah periode di mana syair mengalami penurunan. Walaqad ittasafa syi'ru bitilkal fatrati bi ba'di sifat minha al-awwal at-ta'athurul kabiru bil waqi'i fa kana syu'ara'u yaktubuna syi'ran muta'athiran bil waqi'i wa qadayahu wa yushakkuna fihi umumuhum. Khasais yang pertama yaitu memiliki pengaruh besar pada kenyataan atau fakta. Jadi di sini biasanya penyair itu menulis syair yang sesuai oleh realitas dan isu-isunya, dan mereka ini biasanya mencurahkan kesedihan mereka dalam syair.
Atsani as-san'atu wa takallufu bi-syi'ri wal alfadhi al-muzakhrafati. Falaqad tahawwala asy-syi'ru ila hadafin wa ghayatin li tahqiqi aghradi syu'ara'i. Kedua, kerajinan berlebih-lebihan dalam bersyair dengan lafaz yang diukir. Maka hal ini mengakibatkan beralihlah tujuan syair sesuai dengan tujuan penyair. Atsalit ar-rakakatu wa taqlidu wal ulfatu al-mu'tadatu wa dzalika li annal katsira minasy-syu'ara'i takhallu 'ani syi'ri al-amudi. Yang ketiga, lemah pikirnya dan taklid atau meniru-niru. Dan itu dikarenakan mayoritas penyair meninggalkan amudi syair. Keempat, ishtiharul ba'di bil balaghati wal badi'i wa kathrati tashbihati wasuwaril faniyati. Istihdamut tawriyatu wa hiya istihdamu lafdi lahu ma'nayan. Ahaduhuma khafiyun maqsudun wal akharu zahirun ghairu maqsudun. Yaitu terkenalnya beberapa syair karena balaghahnya seperti badi, ilmu dengan keindahan kata-kata, kemudian banyak perumpamaan dan seni ilustrasi. Lalu ada penggunaan metafor, yaitu menggunakan lafaz yang memiliki dua makna. Dua makna ini yaitu samar namun sesuai maksudnya, dan jelas tapi tidak sesuai dengan maksudnya. Contoh, tangan kanan mengandung dua makna, yaitu benar sebagai tangan kanan dan tangan kanan sebagai orang kepercayaan. Summa istihdamul jinasi wa tibaki bil abyati sya'riyati wal jinasu huwa istihdamu kalimataini lahuma nafsul lafzi wa yahtalifani bil makna. Wa amma tibaqu fahuwa istihdamu kalimataini mutadadataini bil makna wa muhtalifataini bil lafzi. Penggunaan jinas dan tibak pada bait syair. Jinas di sini adalah penggunaan dua kata yang memiliki lafaz yang sama namun berbeda maknanya, sedangkan tibak adalah penggunaan dua kata yang maknanya berbeda juga berbeda lafaznya. Summa istihdamu ta'lilil hasani wa dzalika bi anna yadhkura asy-sya'iru illatun ma thamma yatba'uha bi dzikri illatin ukhra tariqatun tunasibul waradu. Penggunaan penalaran yang baik dengan menyebutkan alasan penyair, kemudian diikuti dengan menyebutkan alasan lainnya yang sesuai dengan tujuannya. Summa istihdamul iktibasi falaqad sya'a katsiran tudamminu syu'ra bi dzikri muktabasi minal qur'ani awil hadithi awil aqwali. Yang ketujuh yaitu penggunaan kutipan. Jadi pada masa ini tuh sudah sangat umum untuk memasukkan syair dengan menyebutkan kutipan dari Al-Qur'an, hadis atau perkataan. Dan yang terakhir, ishtiharul katsir min asy'arihim bil badi'iyati fi madhin nabi alaihi salatu wassalamu. Yang terakhir yaitu banyak syair mereka yang terkenal dalam pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Syukron. الآن قبل نخطو إلى متكلم الرابع فليتفضل إلى متكلم الثاني أكمل الذكر. طيب. Al-awrad asy-syi'ri, yaitu tentang maksud daripada syair pada masa dinasti Imam Malik tersebut. Ittasa'a nifaqu asy-syi'ri fi hadzal asri ittisa'an kabiran wa tanawala lisyu'ara minhu a'radan jiddan bal baban minhu illa tarkuhu wala sabilan illa mushawwan fihi wa ilaika ashharu hadhihi al-awrad, yaitu tentang maksud atau tujuan daripada syair. Daripada syair pada era ini yaitu sangat berkembang pesat dan penyair telah mengambil beberapa tujuan atau maksud dari pembuatan syair tersebut. Itu berikut beberapa
tujuan atau maksud dari syair yang ada pada masa dinasti Imam Malik tersebut. Awalan, al-madhu, yaitu pujian. Innama yatrubu syair wa yahtazu hasiruhu lil madhihi idza wajada min al-uzama'i zamanihi ma yasta'khilu dhalika wa rabatuhu wasilatun mawaddatun wa taqdirun wanbaru fi ghairi dhanni yufayyiduna alaihi bil izai wa husnil jazai wa qad asyarna min qablu ila ajamati hukami dhalika zaman wa anna qalilan minhum minal yuqdaru syar. Akhir. Yang pertama yaitu tujuan atau maksud daripada pembuatan syair pada masa ini yaitu mengharapkan pujian. Penyair penyair hanya senang atau lebih tergerak yaitu ketika mendapatkan pujian. Ada pujian minal uzama, yaitu dari orang-orang besar, contohnya petinggi-petinggi atau para pemimpin yang memuji mereka. Yang mana dengan adanya pujian ini akan terjalin nantinya keterikatan kasih sayang dan juga nanti akan ada penghargaan dari para pemimpin tersebut kepada para penyanyi. Yang pertama, mungkin tidak bisa detail diterangkan. Yang kedua yaitu asani al-wasu. Tujuan dari syair yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan. In sarafal aktsarul syu'ara'il asri ila al-wasri. Sebagian penyair pada zaman itu beralih kepada lebih mendeskripsikan atau menggambarkan. Falam yatraku syai'an mimma waqi'a tahta. Mereka tidak meninggalkan apapun yang terjadi di bawahnya. Hisuhum fil bi'atil misriyah aw syamiyati illa wasfa. Perasaan mereka di lingkungan Mesir, yaitu mereka menggambarkan perasaan mereka di Mesir dan di Levantin atau di Syam, dan mereka menggambarkannya. Wasful mara'il ardu wal manazir as-sama'i wal hada'iq al-misr wal basatin asyam wal ma tahtawi alaihi min jadawila nawa'ira wa azharin wa thamarin wa atyarin wa tafun naila wa yudanahu wa wafa'i wa khaljanya wa kasrahi wa zawari. Kata akhir di mana mereka mendeskripsikan atau menggambarkan perasaan mereka itu yang mereka lihat itu di sekitar Mesir dan di Syam. Mereka menggambarkan cermin-cermin bumi, pemandangan langit, taman-taman Mesir, kebun-kebun Syam, dan apa yang terkandung itu yang ada di sungai seperti kincir, buah-buahan dan burung. Mereka menggambarkan sungai Nil, banjirnya, sungai-sungainya, teluk-teluknya, celahnya, dan perahu-perahunya. Mereka menggambarkan senjata perang dan peralatan mereka seperti kuda, panah, pedang, dan tombak. Dan mereka menggambarkan juga tulisan dan pena atau retorika terkait dan menggambarkan adat istiadat tradisi. Itu yang tujuan kedua ini, yaitu mereka menggambarkan itu dengan syair yang mereka buat. Yang ketiga itu al-madihun nabawi. Al-madihun nabawi itu puji-pujian atau puji-pujian Nabi, itu yang Anda pahami. Rajah hadal gharb syi'ri fil asri al-malik rawajan malhuzan wal ala dhalika yarji'u ila jumlatil akhir, di mana pujian-pujian Nabi, pujian pujian ini sangat populer di era Malik dan mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk bahwa pada era tersebut ada era fanatisme Islam dan kecemburuan agama yang meluas. Itu disebabkan karena perang As-Salibiyah, karena perang Salib dan Tartar. Mungkin perang Tartar. Kita makan mereka fi amlakil muslimin, dan kita makan mereka atau kecelakaan mereka untuk memiliki harta kepada kaum muslimin wal qadahu alaihim wa ala dinihim, kepada agama mereka, keserakahan mereka. Termasuk bahwa pada zaman itu adalah zaman penindasan, kezaliman oleh para penguasa,
maka manusia berlindung dengan menebarkan rasa sakitnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan kesusahan darinya. Dan jenis permohonan yang paling mulia adalah zikir kepada yang mulia, itu Nabi, dan syafaat kepada Allah, syafaat ilallah. Dan yang keempat yaitu tujuan atau maksud dari syair pada zaman ini al-ghazal. Ini yang keempat. Wal khamasa itu kebanggaan dan semangat. Fakhara syu'ara'u fi dzalika al-penyair bi syi'rihim, itu dalam dengan syairnya dan keajaiban pernyataan mereka. Wa daf'atuhum hurub al-mashbubah bainal malik wal a'da'il biladihim wa ma khazu min al-ittisarat, sampai akhir. Di mana kebanggaan dan semangat para penyair itu mereka ungkapkan dalam bentuk syair, dan perang berkecamuk contohnya dalam antara Malik dan musuh negara mereka, dan kemenangan yang mereka menangkan mendorong mereka untuk menggambarkan perang ini dan merekam kejadian dan fakta yang terjadi di dalamnya, dan menggambarkan senjata apa yang mereka gunakan di dalamnya dan apa yang ada di dalamnya, yaitu kemenangan Mesir dan kekalahan musuh-musuhnya. Dan beberapa dari mereka menggabungkan antusias dengan mereka, dan juga mereka sangat menggambarkan yaitu kekalahan yang sangat kejam yang dilakukannya terhadap musuhnya. Banyak penyair yang bersaing dalam menggambarkan kejadian ini, termasuk Mufi ad-Din Ibnu Abdul Zar dan Al-Badr bin Yusuf Al-Muhammad lainnya. Mereka juga menggambarkan tentang perjuangan para kesatria. Selanjutnya itu yang kelima, itu tujuannya itu al-ghazal, itu merayu atau membujuk. Langsung aja kita lihat pemahamannya. Para penyair pada zaman itu membuat puisi dan juga untuk merayu mereka termotivasi oleh kehidupan hiburan, cinta hiburan, dan keinginan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam jiwa atau meniru orang dahulu. Dan jika bagi kita tampaknya godaan beberapa dari mereka berasal dari kasih sayang yang tulus, seperti anak muda yang lucu sampai ibu makan, maka ruyuan beberapa orang adalah tiruan dan tiruan. Jadi yang kelima yaitu tujuan dari syair adalah al-ghazal, itu rayuan. Yang keenam yaitu al-khumriyat. Khumriyat itu tentang yang anda pahami, khumriyat ini adalah qamar. Sya'nuha sya'nul ghazal. Itu seperti dengan ghazal, mereka merayu atau membujuk terlebih dahulu. Tataqaddamul abyatil madih, di mana ini didahului dengan pujian terlebih dahulu. Seperti pengharaman khamar itu dimulai dengan pujian terlebih dahulu. Wa tanazzalu fil qasaid sehingga nanti ada terhadap pengharaman. Bagaimana kabar pada masa itu menyusup ke rumah-rumah dan biara-biara, sampai beberapa sultan seperti Barbar harus melawannya. Para penyair menggambarkannya sehingga mereka berinovasi dalam menggambarkannya dan apa yang terkait dengannya. Jadi di pengharaman khamar itu maksud dan tujuannya itu menyerahkan tentang khamar. Yang ketujuh yaitu arta'u, yaitu ratapan. Di mana di sini adalah para penyair mengikuti jejak mereka, di mana mereka mewarisi orang-orang yang telah meninggal, yaitu dari raja-raja, ulama, dan penulis, dan mereka mengingatkan kebajikan mereka dan meratakan kematian mereka, dan ratapan mereka adalah yang paling hangat, yang paling kuat jika dipindahkan dengan kasih sayang, untuk persahabatan dan kasih sayang. Mereka sering menyapa kuburan dan menghujani mereka dengan hujatan rahmat dan merekomendasikan mereka untuk kebaikan penghuninya. Yang ke-8 yaitu al-qadbul ijtimai, itu kode-kode sosial. Yang anda pahami di sini yaitu tujuan ini adalah salah satu keutamaan daripada penyair pada zaman itu, dan ini adalah bukti keberanian mereka terlepas dari apa yang terjadi pada mereka dan orang-orang zaman itu. Bukti tentang apa yang mereka derita karena rasa sakit, dan bukti apa yang mereka rasakan. Sudut pandang para kritikus adalah untuk kepentingan umum
dan mereka tidak takut demi kepentingan itu bahwa mereka akan berurusan dengan penguasa, ulama, hakim, individu atau sekte. Dan mereka mencampurkan kritik mereka dengan dua hal, yaitu merekam fakta dan sendirian. Kritik ini membantu memahami realitas masyarakat Mesir pada zaman itu. Baik, hazan ini, syukran Tamir. طيب الآن بيان مني قبله إن شاء الله سنبين عن أسباب الخمول في الشعر المملوك. أولا أن أسباب عام من أسباب الخمول في الشعر المملوك عدم تشجيع السلاطين والحكماء للشعراء على خلاف ما مضى من أصول إن كان الشعراء يتكسبون من شعرهم ويؤتي عليهم السلاطين والحكماء من الأموال والعطايا جزاء لما قالوه ونظموه. Bahwasanya sebab pertama itu kemundurannya syiar pada zaman Mamluk, bahwasanya tidak adanya dorongan atau motivasi dari para sultan atau raja-raja atau hukama terhadap syair-syair pada zaman terdahulu. Beda seperti pada masanya zaman-zaman terdahulu, bahwasanya syair-syair terdahulu yatakasabuna min syi'rihim, mencari kasab atau mencari pekerjaan ya. Atau ma'isyah dari apa? Dari hasil syair-syairnya ya. Dan wa yu'ti 'alim salatin wa hukaman amwal wal ataya jazaa'an lima qaluhu wa nadhamuhu. Dan raja-raja saat itu dan hakim-hakim pada saat itu memberikan ujroh atau hadiah ya terhadap apa yang sudah para syair-syair itu sampaikan atau nazamkan atau buat dari syair-syair itu. Amma fi hadhil fatrah fal hukama a'ajim la yafqahuna al-gharabiyyah wa la tazawaquna jamaliyataha. Dan paling penting di sebab ini bahwasanya pada zaman itu karena banyak ya seperti yang tadi sudah disampaikan anna katsir min al-umara salatin laysa min al-arab bal a'ajim bal hum min madasmu atrok ya. Dan maksudnya banyak juga dari sahabat zaman itu khulafa atau para pemimpin zaman dahulu pada zaman Mamluk, orang-orang bukan orang Arab atau orang Ajam ya. Mereka kebanyakan orang-orang Turki yang tidak paham la yafqahuna al-lugha arabiyyah, la yafqahum aw la yafhamuna al-lugha arabiyyah. Tidak paham dengan bahasa Arab. Wala tazawwaquna jamaliyatah, dan mereka itu para sultan, para pemimpin zaman dahulu tidak bisa merasakan nikmatnya atau zuknya keindahan dari bahasa Arab. Tazawwaquna, belum bisa merasakan indahnya bahasa Arab ya. Ma'adab syu'ara ila intihan limihalin ukhra likasbi ishihim. Dan sebab kedua mungkin dari yang kami bisa pahami bahwasanya kenapa mundurnya syiar-syiar ya, bahasa-bahasa pada zaman Mamluk, karena banyak sekali dari syu'ara zaman Mamluk tersebut yang pindah pekerjaan ya. Dari sebelumnya mungkin sebelum penyair kemudian pindah ke ke pekerjaan yang lain. Karena apa? Karena mungkin kurangnya kesempatan untuk mendapatkan banyak nafkah atau banyak ujroh dari syair ya, dari penyair ya. Karena itu mereka mencari alternatif lain untuk mencari pekerjaan yang lebih banyak mendapatkan ujrohnya, agar mendapatkan apa yang mereka perlukan dari atau makanan-makanan untuk kehidupan sehari-harinya. Wal amru tsalits alladzi yadhkuru futuru al-asabiyyah al-qabaliyah min fakhrin wa syi'ri al-qaumi ya. Dan juga yang penting juga dari sebab kemundurannya syiar-syiar pada zaman Mamluk, yaitu hilangnya rasa fanatisme qabaliyah atau fanatisme kaum ya. Entah itu dari fakhr atau syiar qaumi ya. Dzalika anna syiar lam yuqadzaka syair ladzi yatazu qabilatihi wa yafkharuna biqaumihi fayudawwinu ahsana ma 'indahum min syi'ri wa ajwadu min al-kalimat ya. Dan bahwasanya seperti yang kita ketahui bahwasanya syair itu bisa mendongkrak semangat fanatisme, menaikkan semangat fanatisme terhadap kaum ya.
ya'tazuhu qabilatahu, apa membanggakan qabil-qabilahnya, wa yafkharuna bi qaum, dan juga membanggakan kaum-kaumnya ya. Fa yawilu ahsana ma indahu syi'ri, maka mereka ini di zaman terdahulu apa membuat ya, atau menciptakan sebuah syair yang paling bagus ya, ma indahu syi'r ya. Ajwad min al-kalimat, dan mencari kata-kata atau membuat kata-kata yang paling ajwad atau paling bagus juga ya kurang lebih artinya. Oleh karena itu naiklah apa namanya fanatisme terhadap kaumnya. Tapi karena pada zaman ini kurangnya rasa fanatismenya, jadinya para syair agak sedikit menurun semangatnya untuk membuat syair-syair ya. Robi kila tudawa Allah wal mujun laisa kama kana amru fi asl abasi fakana asl taraf wal badathi ala masra'iha amal an fi asl dha'af taqa'u syi'ra hawla nafsahu wa ikhtiyara zawiyatan dayiqan lahu mutarran an yaj'ala syi'rahu bainahu bain rabbih wa nafara qalil minan nas wa hadha raji ila jawi siyasi al-muntarib min as-salama al-'ish dan nahya al-ijtimaiyah. Kurang lebih artinya di poin keempat ya, bahasanya syair-syair ya atau adab pada zaman itu, pada saat kali itu apa namanya kurang adanya syair-syair yang tentang lahu wal mujun ya, atau kurang lebih pesena gurau atau apa namanya jokes, kurang lebih seperti itu ya. Karena kenapa? Karena pada zaman itu orang-orang ya atau pemerintahan pada zaman kala itu, kekhilafahan pada zaman itu atau daulah pada zaman itu lebih mengkhususkan terhadap masalah-masalah siasi atau siasah politik. Jadinya apa namanya hilanglah kecintaan terhadap syair ya, lebih seperti itu. Wal akhar min asbab al-khamul al-khura, dan sebab kemudahan lain ya, mungkin yang bisa yang poin-poin yang penting saja. Awalan ja'al lugha at-turkiyah lugha rasmiyah badalan min arabiyyah wa huwa ma yasama at-tatrikiyah. Bahwasanya sebab kemunduran yang lain juga menjadikan pada saat zamannya Mamluk bahasa Turki menjadi bahasa resmi menggantikan bahasa Arab. Oleh karena itu hilanglah apa namanya syiar Arab pada saat itu. Ilgha diwan insya ya. Kedua, hilangnya juga diwan insya. Yang ketiga, ada mutasyi al-mamalik wal atraq li syiar adami fahmim lahu. Yang tadi sudah sampaikan juga di awal, bahwasanya hilangnya dorongan atau motivasi dari para penguasa pada saat itu untuk pada para syair ya. Karena kenapa? Karena adam fahmim lahum, karena tidak adanya kepahaman apa namanya terhadap bahasa Arab, karena mereka orang-orang ajam, orang-orang luar Arab. Dhaf markaz Misr as-siyasi ba'da ma asbahat wilayatan Utsmaniyah. Bahwa itu markas utama, markas penting ya di Mesir, atau apalagi markas Indonesia, markas politik itu hilang ya, atau lemah. Kenapa? Karena di Mesir saat itu sudah menjadi wilayahnya daulah Utsmaniyah ya. Intisyarul jahal wal faqr wal istibdad. Kurang lebih artinya malah meluasnya kebodohan dan kemiskinan pada saat itu. Oleh karena itu kurang semangat untuk menciptakan syiar-syiar. Haraman Misr wal bilad al-arabiyyah min masadir thaqafatiha wa ta'limha. Badzalika bi ghalqi al-madaris wa naqal al-kutub wal ulama ila Turkiyah. Pada saat itu, yang dulunya Mesir adalah pusat utama ya, sastra, pusat utama keilmuan pada saat itu, ta'lim ya atau pembelajaran pendidikan pada saat itu dipindahkan, malah bahkan di Mesir itu ditutup madaris atau sekolah-sekolah dan dipindahkan kutub-kutub atau maktab-maktabat perpustakaan dan para ulama kemana? Ke Turki. Oleh karena itu apa namanya mundurlah banyak, itulah salah satu sebab kemundurannya syiar pada zaman Mamluk atau pada daulah Mamluk. Mungkin hadza ma'asati an-aqul ana arji ila al-qatila ra'isul jasa. Ya, syukran ila kulli mutakallim. Alhamdulillah qad intahayna min asy-syarh. Walakin qabla an nadkhul ila fursah al-ijabah al-islah wal ijabah dan ada nahnu minal bahisin wajib alaina sanqaddim mimma bahasna aw mimma takallamna. Ibda ini yumkinu hunaka nuqatun muhimmah
yumkinu akhadhaha wa hiya al-awwal lam yakun tatawwur asy-syi'r fi asril mamalik barazan kama kana fil asri qablahu aw fil awqatis sabiqah wa ma dzalika la yazalu syi'r fi hadzal waqt lahu mazayahul khassah. Summa atsani min mayyizatihi al-idraku fi istimali tanmikil lafzi summa wa tafannuni fi tanwi'iha summa wa izharil bara'ati bil izami ma lan yalzamu wa nasbi tawarih syi'riyah summa wa dakhalat alfazul amiyah wal auzanus sya'iyah syi'r wa talis amma binisbah bi awamilin nasyad fa yastamiru syi'r fi tatawwuri ala raqmi min adami usuli ala makani bil fi'li wal ihtimamil khas bidzalikal waqt huwa al-awwal summa al-munaqashatul adabiyah summa ar-rabi al-wulu' bil badi' summa al-khamis tasji'u ba'd as-salatin wal umara wal wizara wa basara ba'dhum bis-syi'r. Summa fa tafadhal ila mutakallim ba'da li yuqaddim an-nuqat. كذلك يسألين أكمل ممكن إلى ألفا مباشرة. Baik, khosais alfadz syair fi asri mamalik. Jadi karakteristik lafaz syair pada masa mamalik itu yang pertama, para penyair pada masa ini tuh biasanya menulis syair sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Dan syair pada masa ini kebanyakan sedang tidak mengikuti aturan amudi syair. Karena hal itu, maka berakhirlah tujuan syair sesuai dengan tujuan penyair. Kemudian, yang kedua, syair pada masa ini sudah banyak menggunakan ilmu balaghah seperti badi dan metafor, serta menggunakan jinas dan turab. Yang ketiga, seringkali syair yang dibuat diambil dari kutipan-kutipan Quran dan hadis, serta banyak juga syair-syair mereka yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Syukran. Baik, qalilan nuqtah minni min bayani ana nuqtah min asbab al-khumul fi syi'ri al-mamluk. Awalan adam tasji' as-salati wal hukama asy-syu'ara. Hilangnya dorongan dari para pemimpin untuk membuat syair kepada penyair-penyair pada zaman Mamluk. Kedua, tsani imtihan li mihanin ukhra, ya kurang lebih artinya ya banyak sekali dari saat itu penyair-penyair pindah pekerjaan, pindah job yang disebutnya di penyair, dan mungkin dari jadi kerja di tempat lain kurang seperti itu. Wa awal amr salis futuru al-asabiyah al-qabaliyah, ya. Hilangnya fanatisme qabaliyah pada saat zaman Mamluk, ya. Keempat, qillatud dawa'i al-lahwi wal majun, ya. Enggak kurangnya motif syair, ya. Pada saat itu cenderung bahwa syair pada saat itu lebih ke syair siasi, ya. Itu syair politik, ya. Mungkin ada lil asdiqa alladhina ladaihim as'ilah wa istirahat wa rubbama az-ziyadah aw hunaka ajadah min al-ustaz fal yatafaddal. Oke, fadhal is'alu awalan. Hal qaddamtum nuqtataini aw salasah min ma bayantum? Ya, Ustaz. Oke. In lam tuqaddimu qaddimu fa idza qaddamtum fa liyas'alu.
Nah, khalas Ustaz. Okey, fadhal man yuqaddim soalan. Okey, mungkin antum تحتاجون إلى بعض الفرصة للتفكير فأنا أريد أن أصور لكم صورة بسيطة. إن المصريين هم كانوا أقباط من القبطيين ولغتهم لغة قبطية، ولكن بعدما دخل الإسلام عندما فتح من قائد فتح مصر؟ ذكرتم؟ من؟ عمرو بن العاص. لا تنسوا فاتح مصر عمرو بن العاص. متى فتح مصر؟ متى فتح مصر؟ كيف تاريخكم؟ في عهد عمر أستاذ. في عهد عمر. يا أي سنة؟ ما أدري. سنة 20 سنة 20 هجرية في أيام خلافة عمر بن الخطاب. ونعم، ولكن حتى في أيام العباسيين في أيام المأمون زار مأمون مصر ودخل القرى البعيدة من المدينة، فإذا المصريون القبطيون يتكلمون اللغة القبطية، لم يفهم اللغة العربية، لذلك احتاج المأمون إلى مترجم يترجم من اللغة القبطية إلى اللغة العربية. ما معنى هذا؟ أن المصريين الأقباط أو القبطيين على الرغم من مرور حوالي ألف خلافة المأمون في القرن الثاني الهجري، معنى ذلك على الرغم من مرور قرن من فتح مصر، فإن المصريين الساكنين في القرى لم يستطيعوا أو لم يقدروا على الكلام باللغة العربية. ما معنى هذا؟ أن ماذا تغيير الإسلام يغير المصريين من ديانة قبطية ديانة نصرانية إلى الإسلام، وكذلك إلى أن يتكلموا بالعربية. وما الأمور التي تؤدي إلى قدرتهم اللغوية العربية؟ لأن الحكم حكم العرب الذي يحكم مصر خلفاء الأمويين من العرب، أما الخلفاء العباسيين فمنهم من العرب ومنهم من الفرس. ولكن بعدما هاجر المسلمون بعدما فتحوا مصر فمنهم من يهاجر يترك المدينة يترك مكة ويعيش في مصر.
فأصبحوا فلاحين في شواطئ نهر النيل بعد أن كانوا مربي الجمل الإبل، فتغير مهنتهم إلى الزراعة. ما معنى هذا؟ أن العرب اندمجوا، اختلطوا بالمصريين اختلاطا طبيعيا، فمن هذا إذن اختلط كذلك اللغة. فالمصريون بفضل معاشرتهم مع العرب فيتعلمون اللغة العربية وأصبحوا عندهم قدرة لغوية جيدة، ربما على مثل البربر. البربر فتحها المسلمون وثم تعلموا العربية، دخلوا الإسلام وتعلموا العربية وأصبحوا عندهم قدرة لغوية جيدة. وذلك مثل ما رأينا في خطبة طارق مثلا. طارق بن زياد هو بربري لكنه دخل الإسلام، تعلم العربية، فأنتم تسمعون خطبة أو تقرؤون خطبة طارق خطبة باللغة العربية الجيدة وبالمعاني الدقيقة القوية مثلا. ما معنى هذا؟ أن البربر يقدر على الكلام باللغة العربية الجيدة، فلا عجب أن يكون المصريون كذلك، وهم من أبناء الحضارة القديمة في العالم، فهم من الأذكياء، كذلك هم استوعبوا اللغة العربية وثم كذلك تكلموا بالعربية، وحتى أن منهم من يكون شاعرا باللغة العربية. ما معنى هذا؟ أن اختلاط المسلمين بالمصريين مما يقوي اتصالهم بالعربية ومما يقوي كذلك قدرتهم اللغوية. هذا فلا عجب أن يكون من بعض المصريين من يكون شاعرا، كما سمعنا مثلا البوصيري مثلا. فمعنى هذا ماذا؟ أن سكان مصر الأقباط القبطيون لهم كذلك قدرة لغوية عربية، ومنهم من أصبحوا شاعرا عربيا، شاعرا باللغة العربية. هذا معنى أن المصريين عندهم إمكانية بأن يكونوا شعراء باللغة العربية. لذلك نرى في أيام الممالك هناك شعراء مصريون وعندهم أبيات شعرية جميلة، نحن نتمتع بشعره مثل شعر البوصيري في قصيدة البردة. ونحن الإندونيسيين يتغنون باللغة العربية بأبيات البوصيري باللغة العربية الجيدة. هذا معنى أن شعر المصريين انتشر في العالم الإسلامي كله، في إندونيسيا، في ماليزيا، في تايلاند وذلك. فمعنى ذلك أن أثر الحضارة في أيام المماليك أثر كبير. هذا إذن ما من بعض الأمور التي تؤيد قدرة المصريين على إنشاء الشعر العربي. هذا فقط يعني سيادة، ولعلكم تسألون. فضل من يسأل. تفضل.
Benar, man yas'al. Oke, jadi udzkur maratan tsaniyah ya bahisun. Min masalan al-asbab ماذا كتبت هنا؟ أسباب ماذا هذه؟ ازدهار الشعر أو ازدهار الشعر في مصر مثلا. اذكر مرة ثانية يا باحثون حتى يفهم المستمعون هذه العوامل. تفضل. Coba dijelaskan lagi itu. Apa Ustaz tentang apa? Ya, awamil مثلا ازدهار الشعر في مصر مثلا. تفضل Habil. وضح مرة ثانية يستمعون. أنا أخاف أنهم لم يفهمون. نعم أستاذ. من عوامل النشاط الشعري في عصر الممالك الأول فنية الشاعرة، ثم العلاقة الشخصية، وثالث المناقشة الأدبية، والرابع الولوغ بالبديع، والخامس تشجيع بعض السلاطين والأمراء والوزراء وبصر بعضهم بالشعر. Oke. Al-awwal ماذا آنفا؟ الفنية الشاعرة Ustaz. الفنية ما معنى هذا؟ bakat alami dari seorang penyair Ustaz. Oh ya, al-mauhibah Oke, hunaka ya. ما معنى هذا؟ أن المصريين من عندهم موهبة ومن عندهم ميل أدبي العربي أوكي. الثاني ماذا؟ العلاقة الشخصية. ما المراد بالعلاقة الشخصية؟ hubungannya tuh Ustaz. Hubungan pribadi gitu Ustaz. Hubungan dengan siapa? Dengan sesama para penyair, pada para teman gitu Ustaz. Mereka dalam saling berhubungan itu menggunakan perantara syair Ustaz. Dalam mengucapkan selamat, mengucapkan bela sungkawa. Oke, dan al-mu'asyarah baina al-udaba ya. Oke, hum yata'amalun wa hum yastakhdimuna mungkin abyatan syi'riyah mungkin nasran masju'an masalan. Nasr saya pakai sajak masalan. Anagalika an-nasrul fanni masalan. Oke, Mas Halis. Al-munaqashatul adabiyah Ustaz. Kaifa dzalika? Dia penyair itu melakukan diskusi sastra Ustaz. Ada yang berpendapat, berargumentasi, ada juga yang tidak sesuai, saling kritik syair gitu Ustaz. Saling untuk merasa paling terdepan gitu. Oke, aina hada? Aina yaqa hadhihi al-munaqashah al-adabiyah? Hal fi Qasri Sultan? La adri Ustaz. Oke, la tadun anna syu'ara la yamdahuna as-sultan hunaka syu'ara kadzalika fi ayyamil mamalik yamdahuna as-sultan walakin hadzal madhu la yuradu bihi al-husul 'ala al-mal hadzal madhu madhun tabi'iyyun ini para penyair juga ada yang memuji sultan, tapi itu pujiannya bukan untuk mencari harta, kan untuk mencari hadiah, tapi itu adalah
ekspresi alami ya dari para sastrawan Mesir. Oke. Semua mada salis Arabi. Arabi al-wulu bil badi. Mal murad bi al-wulu bil badi. Tingginya apa? Banyaknya orang minat mempelajari ilmu badi, Ustaz. Oke, huna lagi istimal al-udaba hum yastamilun al-muhassinat al-badi'iyah imma al-muhassinat al-lafdhiyah wa imma al-muhassinat al-ma'nawiyah. Lakin طبعا badu inna qudratahum ala al-badi' aqal bil muqaranah ma'a qudrati udabai al-abbasiyin udabai al-asil abbasi mislu al-Bukhari mislu al-Mutanabbi wa ma ila dzalika. Lakinnahum kadzalika yahtamuna bi al-muhassinat al-badi'iyah. Oke. Al-khamis Al-khamis tasji'u ba'da salatin wal umara wal wizara wa basara ba'dahum bisyi'r. Oke, ya. Al-umara wal wizara hum kadzalika yusajji'una al-udaba ala an yajtahidu fi al-intajat al-adabiyah. Oke, adun hada mafhum. As-sadis intaha. Indah fakat. Oke. Oke, adun hada umurun ya wadihah. Hal minkum man yas'al? Minkum man yas'al? Hal indakum misal min al-bait asy-syi'ri? Lah. Punya contoh nggak syairnya? Oke. Oke. Jadi ada misal min ba'di أشعاري المصريين هنا اسمه ابن عبد الدائم ابن عبد الدائم الشارمساحي هو قال في مدح بيبرس في مدح ظاهر بيبرس ماذا قال؟ لا تعجبوا بالمجانيق لا تعجبوا بالمجانيق التي رشقت عكا بنار هددها بأحجار لا تعجبوا بالمجانيق. ما معنى مجانيق؟ مجانيق منو آلة للرمي al-ba'id. Majanik itu alat untuk melempar yang bisa jauh. Biasanya yang dilemparkan apa? Batu-batu untuk menyerang musuh. Yaqulu Ibnu Abdid Daim la ta'jabu lil majanik allati rasaqat akka. Jangan heran dengan majanik-majanik yang sudah melemparkan yang sudah menghujani Akka. Akka itu nama tempat.
di daerah kekuasaan Mamalik, binarin, melemparkan api-api nar, wa haddadha bi ahjari. Haddada yuhaddidu artinya mengancam, haddadaha bi ahjari. Ini manjaniknya melemparkan batu, melemparkan api ke musuh, ya, di Akka namanya. Bal i'jabu lilisanin nar. Jadi tadi jangan heran dengan hujan api dan hujan batu dengan manjanik di daerah Akka. Walakin bal, akan tetapi i'jabu, heranlah lilisanin nar. Heranlah dengan lisanun nar. Artinya lidahnya api. Apinya bisa ngomong. Lisanin nar qailatan. Ini apinya berkata, bal i'jabu lilisanin nari qailatan hadzi manasilu ahlin nar finnar. Inilah rumah-rumahnya penghuni neraka di neraka. Hadzi manasilu ahlin nar finnar. Ada misal min bait syair fi ayami al-mamalik min asy-syair Ibni Abdid Daim. Man ismu syair, Ustaz? Ibnu Abdid Daim. Wa kadzalika misal min Busiri. Busiri huwa kadzalika madaha sultan al-mamalik. Naam, lianna sultan al-mamalik lianna al-mamalik yadkhuluna hurub, hurub ma Mughal, hurub ma Salib, ma Juruji Salibiyin مثلا. وهذه الحروب الممالك هم أصبحوا غالبين، هم أصبحوا منتصرين. من بعد ما قاله البوصيري في مدح ملوك أو سلطان الممالك، قد أخذ المسلمون عكا. قد أخذ المسلمون عكا. Aka kama kulzani ismul makan. Wa asba'u al-kafirina sokka. Qad akhadal muslimuna Akka. Orang-orang muslim sudah bisa menguasai Akka. Wa asba'u al-kafirina sokka. Orang-orang muslim sudah membuat orang-orang kafir kenyang dengan pukulan-pukulan. Dorba. Akka manu, sokka manu dorban. Wasaqa sultanuna ilaihim khailan. Wasaqa sultanuna ilaihim khailan. Sultan kita sudah menggiring kepada mereka khail manu ison, faros, kuda-kuda. Tadukul jibala dakka, yang mengguncang gunung dengan guncangan-guncangan. Ada baitun min syi'ri al-Busiri yamdah Sultan al-Mamalik. Ada Sultan Baibars kadalika. Dan qad akhadha al-muslimuna Akka wa ashba'u al-kafirina sokka. Wa saqa sultanuna ilaihim khailan tadukku al-jibala dakka. Ini sokka dakka hakada. Ada min baiti al-Busiri fi madhi
Sultan Al-Mamalik. Dلوقتي هناك بيت آخر مثلا بيت السراج السراج الوراق السراج الوراق ذلك من شعراء المماليك يمدح ذلك السلطان Sultan Baibar atau Sultan Qalawun. Dulu yang dah Sultan Baibar kata dari anna Baibar hada sultanun masyhurun fi quwwatihi. Mada qala as-Siraj wa syayyadaha lil ilmi madrasatan. Syayyada yusayyidu manahu bana wa syayyadaha lil ilmi madrasatan. Ghada ghain dal alif ghada iraqun ilaiha syayyikun wa sya'am. La tadhkuran yauman nidhamiyatan. La tadhkuran yauman nidhamiyatan laha. Falaisa yudahi za an-nizama nizamu. Falaisa yudahi za an-nizama nizamu. Ya, syayyada lil ilmi madrasatan. Membangun sekolah-sekolah untuk meningkatkan ilmu. Qada iraqun ilaiha sayyiku wa sya'am. Di Irak itu ya pada datang sayyikun wa sya'amu ke madrasah itu. Sayyikun min sayyik mana alladhi yashuku yuhibbu wa sya'amu mungkin man la yuhib ya'ti ila hadhihi al-madrasah la tadhkuran yawman nidhamiyatan. La tadhkuran jangan ingat-ingat pada suatu hari tentang nidhamiyah. Nidhamiyah kama ta'rifun naka madrasah yusama madrasah nidhamiyah fi ayami al-Abbasiyyin. Wa hadhihi al-madrasah aqamaha al-wazir nizamul mulk. Lidzalika summiya al-madrasah an-nizamiyah. La tadhkuran. Enggak usah ingat-ingat itu madrasah nizamiyah. Laha falaisa yudahi dan nizama nizam. Jadi madrasah yang dibangun oleh Sultan Mamalik itu lebih bagus ketimbang madrasah nizamiyah yang dibangun oleh Nizamul Mulk. Artinya madrasah yang dibangun oleh Nizamul Mulk tidak bisa membandingi madrasah yang dibangun oleh Sultan Mamalik. Mahani kadang-kadang walaupun madhi ismu as-Siraj al-Warraq ada ba'di syu'ara'i al-Mamalik هذه أمثلة فقط ليكون في ذهننا صورة حول
syu'ara'i al-mamalik. Oke, iya. Lalu ya, ini ada satu baris saja dan yang perlu di ada baitun min Mu'inuddin. Mu'inuddin adalah seorang syair Malik. Pertama misalnya memuji Baibar tentang madrasahnya, kemudian bahasanya dia bakal madakol Marostana Al-Syad Madrasatan Marostana ini baru bait litusahhiha al-adyana litusahhiha al-adyan kemudian ya wal abdan kemudian anshat madrasatan wa marustana litusahhiha al-adyana wal abdana. Anshat madrasah manu banat madrasah wa marustana marustana manahu mustashfa mustashfayat. Dan Sultan Baibar ansha'a madrasatan wa ansha'a mustashfan litusahhih al-adyan. Al-madrasah tudras fiha al-ulum adiyanya litusahhih al-adyan wa mustashfan litusahhih al-abdan. Ini saya kira bagus juga ini. Bangun sekolahan, bangun rumah sakit ya untuk membetulkan agama dan untuk mensihatkan badan. Ada jayid. Ada yaqulu Mu'inuddin ya, Mu'inuddin syair fi ayyami al-mamalik. Dan hadi ba'du al-amsilah min al-ash'ar fi ayyami al-mamalik. Nah, hunaka kadzalika ba'du. Iya, tadi ada isdihar, ada khumul ya. Ma ba'du ini al-awamil al-waqt yantahi ya. Okay. Oh iya, denu la ba'sa denu yakfi hada li takuna amsilah lakum fi syi'r al-mamalik ya. Oke, wah laisa indakum soal. Ini nggak ada yang nanya sama sekali nih. Oke, adnu naktafi bi hada ashkuru al-bahisin ala juhudihim fi i'dadi hadhihi al-mawad. Ashkuru al-bahisin ala husni istima'ihim ya, ala rumi min adabi al-asilah nih. Jadi nanya nih, kadang apa ya la basa ana uqaddirukum ala juhudikum fil istima'. Wa narju an takuna al-ma'lumat allati hasalna 'alaiha hadha al-yawm nafi'atan lana fi ayyamina al-mustaqbalah. Hadza wa naqtatim hadhihi al-muhadarah bi qiraati al-hamdalah. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Oke, ilatan saya imtihan usbu qadim ya. Oke. Imtihan usbu qadim. Kisi-kisinya apa?